Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aquarius. Ini modelnya ya agak baru, sudah di shuffle ya, but it's okay. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian juga ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Oh ya, makasih untuk para subscriber, sekarang sudah mencapai angka 689. Dan Allah mengabulkan doa saya lagi. Saya ingin viewer saya ada yang 1000, ternyata Pisces karma baik yang diterima di bulan Agustus sudah mencapai 1000 viewers. Alhamdulillah ya, dikabulin lagi. Terus kalau kalian ingin dapat info mengenai atau ingin private reading dan juga di terapi untuk penyakit fisik dan psikisnya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau ingin mendapatkan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaannya, jika tidak mungkin energi Aquarius yang lain. Jadi kalian gak boleh baper ya. Oke. Mari kita mulai ya guys ya. Oh ya, sebelumnya doain saya minta doanya untuk untuk kelanjutan channel saya. Kalau misalkan jadi berhasil dimonetisasi, berhasil lanjut terus gitu kan. Saya ingin membelikan rumah untuk kedua orang tua saya. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Amin ya Allah, di masa tuanya ya. Oke. Ini kartunya udah di shuffle. Kita baca perlahan-lahan ya. Oke. Di sini yang udah di shuffle kartunya ada Two of Wands, The Emperor, Page of Wands, The Magician, dan Ten of Sword, dan juga Three of Wands ya. Kalian sedang merasakan sakit hati, kecewa gitu loh, karena adanya suatu pengkhianatan dari orang terdekat. Biasanya kartu Ten of Sword itu kartu yang ditakutin ya, tapi kalau saya justru kartu untuk saya bangkit. Ten of Sword, ten itu angka terakhir. Kalian bener-bener ditusuk 10 pedang di punggung, udah terkapar, tepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kalian mengambil sisi positif dari kartu ini, tandanya kalian harus bangkit. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting kalian ada pergerakan, ada kemajuan untuk bangkit, daripada kalian stuck atau bahkan kalian gak ngapa-ngapain gitu loh, atau gagal move on ya. Hikmahnya adalah dari kalian dihianati, kalian menjadi seseorang yang siap, dalam artian tergantung cara orang memperlakukan kalian. Jika orang memperlakukan kalian dengan baik, maka ya kalian juga bisa berdiplomasi, bisa baik-baik. Tapi kalau orang lain memperlakukan kalian dengan nggak baik, misalkan perang, kalian pun sudah ready ya. Kenapa seperti ini, kenapa ada kejadian seperti ini? Karena apa? Kalian punya energi The Magician, kalian punya sesuatu hal yang kalian butuhkan, kalian punya sesuatu hal yang apa yang kalian mau itu bisa terwujud ya. Kalian seperti menggenggam dunia, dalam artian dunia ada di genggaman kalian. Jadi orang tersebut itu memiliki penyakit hati, dalam artian mereka mau ngambil berkahnya kalian, mereka mau ngambil faktor lucknya kalian, tapi mereka nggak bisa gitu loh. Karena di sini saya pernah punya pengalaman gini. Orang bodoh itu dikalahkan dengan orang pintar dikalahkan dengan orang licik ya. Tapi ingat, orang licik itu hanya bisa dikalahkan dengan orang yang beruntung. Kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung, ada di salah satu video saya, yaitu meraih ketenangan jiwa. Cuman saya belum buat videonya yang kedua karena kertasnya hilang. Saya lagi minta sama pasien saya. Jadi setiap saya terapi, biasanya pasien saya beri PR seperti itu. Sebenarnya itu ajaran agama Islam, namun
Kalau yang di luar agama Islam biasanya saya suruh cari terjemahannya di agamanya masing-masing, tapi benang merahnya seperti itu ya. Dan jangan terus berhenti berbuat baik ketika kalian memang gak dapat balasannya dari orang tersebut. Walaupun dihianati, walaupun diam aja, serahin semuanya sama Allah, karena semua terjadi atas izin Allah, datang dari Allah, semua balik lagi ke Allah gitu kan. Nah terus ya jadi terus saja berbuat baik, karena berbuat baik itu seperti tabungan ya, dikeluarkan pada saat yang benar-benar kita butuh. Alhamdulillah saya bukan merasa lebih baik segala macam, enggak, tapi yang saya bisa lakukan, apapun yang bisa saya beri saya kasih. Di saat saya titik nol, di saat saya mentok, ada aja jalan keluarnya. Jadi kebaikan itu seperti tabungan ya. Nah di sini kalian bisa bangkit, bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, fokus dengan tujuan kalian, dan kalian akhirnya bisa menjadi orang yang memilih mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus ditinggalkan, karena keduanya udah nggak bisa dijalanin secara bersamaan ya. Itu untuk zodiak Aquarius, karma baik apa yang akan diterima di bulan Agustus 2021. Oh ya, saya ngasih tahu di sini ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini, kalau misalkan enggak ya mungkin Aquarius yang lain kalian nggak boleh baper. Tapi di sini kita bisa sama-sama mengambil pelajaran, walaupun ini fun reading, walaupun ini general reading, tapi oh ya ketika kita sudah kejadian, oh ya, atau kita sedang dalam proses, oh ya kita harus seperti ini. Kalau belum ya jadikan itu sebagai payung sebelum hujan. Oh ya nanti kalau misalkan seandainya jangan sampai saya mengalami hal ini, saya harus melakukan ini kayak gitu ya. Nah ini untuk yang berikutnya ya, ada Two of Sword. Di sini kalian akhirnya mendapatkan suatu apa ya, pilihan, dihadapkan oleh Allah dan alam semesta terhadap dua pilihan. Kita pilihannya apa nanti akan terbuka dengan sendirinya ya, tapi kalian akan dihadapkan pada dua pilihan. Kalau feeling saya terlihat dari kartu Ten of Sword itu, kalian dihadapkan kepada kalian mau move on atau mau stuck, atau mau mundur atau gagal move on. Jadi pilihannya tuh udah dua, cuman ini lebih ke maju atau stuck ya gitu. Oke, di sini ada Nine of Wands, dimana dengan semua pelajaran yang kalian dapat, kalian jadi orang yang jauh lebih siaga, sedia payung sebelum hujan ya. Apapun yang terjadi gue udah ready, mau terjadi A gue udah ready B, mau terjadi B gue sudah punya planning C gitu loh. Jadi hikmahnya itu, karma baiknya itu, kalian jadi orang yang sedia payung sebelum hujan. Lalu ada Six of Wands, dimana akhirnya kalian menyadari bahwasanya semua yang kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian harus bisa bekerja sama ya. Kalian bisa ngelakuin hal itu semuanya sendiri, tapi rasanya hasilnya kurang maksimal gitu loh ya. Dan di sini ada Temperance, kartu healing, dimana kalian harus bisa healing ya. Bisa healing, bisa sembuh dari pengkhianatan tersebut gitu loh ya, agar kalian bisa dapat berkah ya. Terus di sini ada Eight of Sword, dimana selain mungkin kalian pernah kalian dihianati, kalian harus sembuh. Faktor lingkungan yang kurang mendukung, adanya orang-orang yang nyinyir gitu, padahal kalian mau maju, udahlah nggak usah gini-gini. Ketika kalian yakin bahwasannya itu bisa membawa kemajuan untuk kalian, walaupun kalian nggak ada yang dukung, terus aja maju, waktu yang akan membuktikan. Tapi kalian juga jangan jadi orang yang gue mau ngebuktiin kalau gue tuh bisa gini, jangan. Itu hal seperti itu kayak gini jatuhnya, kalah jadi abu, menang jadi arang gitu. Jadi nggak ada yang diuntungkan gitu loh, cuma sia-sia aja. Jadi lebih baik fokus, doa, usaha, lakukan yang terbaik. Waktunya akan menunjukkan bahwasanya pilihan gue itu baik, pilihan gue itu benar, pilihan gue itu memang baik, sukses untuk diri gue ya. Oke.
Ini saya ngomongnya nih pakai gue dulu, maaf, biar kita lebih mudah diterima aja ya gitu. Karena kalau memakai bahasa yang baku banget kayaknya agak berat ya. Saya juga baca tarot nggak hanya baca kartu, tapi intuisi, terus apa namanya, berdasarkan pengalaman, terus udah gitu saya bukan background pesantren, bukan background yang agamanya baik, tapi hal-hal yang baik saya bisa masukin ya. Lalu di sini ada judgment, kartu tabur tuai, dimana ketika kalian menanam yang baik, maka kalian akan menuai yang baik. Tapi ketika kalian menabur yang tidak baik, ya kalian akan mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi doa, usaha, lakukan terus yang terbaik aja ya. Perbuatan baik, nanti karma baik akan datang ke kehidupan kalian. Waktu yang akan menjawab ya semuanya. Lalu di sini ada Queen of Swords. Mungkin selama ini kalian adalah orang yang mementingkan diri kalian sendiri, egois, selfish. Karena adanya pengkhianatan tersebut ya, mungkin Allah ingin memberikan pelajaran. Pasti Allah ingin ada sesuatu yang dirubah dari diri kita, mau kecil maupun besar ya. Akhirnya kalian menjadi seseorang yang mungkin mengetahui apa sih keinginan orang lain, dan yuk mari, misalkan gini, kalau dulu tuh enggak mau, pokoknya gue maunya A, lo harus ikut A. Tapi kalau sekarang itu kalian lebih ke oke, lo maunya apa, gue maunya A, lo maunya B, kita cari jalan tengahnya sama-sama, win-win solution kayak gitu ya. Nah terus di sini ada Seven of Wands. Karena kalian fokus gitu kan, kalian kayak seperti mencari pelarian, mencari hal, mengalihkan kepada hal yang baik. Kalian jadi pekerja keras, jadi melakukan hal semuanya secara semangat, benar-benar kerja keras banget. Tapi jatuhnya kalian itu melakukan hal semuanya sendiri, dan jatuhnya kalian kewalahan gitu loh ya. Karena apa, semua dikerjain sendiri gitu loh. Ketika kalian punya 10 hal yang harus dilakukan dan kalian ngotot gitu loh ya, lebih baik kalian ngerjain 5, yang 5 lagi didelegasikan, tapi hasilnya maksimal, dibanding kalian melakukan semuanya 10 tapi hasilnya itu nggak maksimal gitu loh ya gitu. Jadi boleh dikerjain sendiri ketika itu mampu, ketika itu memang oke, gue sanggup, hasilnya akan terbaik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya dikerjain tapi hasilnya enggak maksimal, buat apa gitu loh ya. Oke, lalu kerja keras kalian akan terbayar, kalian akan menjadi King of Pentacle. King itu kan udah rajanya banget ya, jadi benar-benar udah dapat keberlimpahan materi, dapat ketenangan, kenyamanan, semua hal-hal yang baik. Memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya kan kadang kita butuh beli pakai uang ya. Dan kadang kalian pernah nggak sih ngerasa ketika kita punya tabungan kita jauh lebih tenang? Bukan berarti kita mendewakan uang, beda ya, tapi ketika kita punya tabungan kita merasa lebih tenang. Jadi ada situasi apapun darurat, kita punya pegangan gitu loh ya. Dan alhamdulillah, kalau yang saya lihat kartunya, kerja keras kalian terbayar, kalian punya ya berlebih gitu kan. Nah dan semua manusia itu punya sisi gelap ya. Namun hebatnya kalian itu, kalian jadi manusia yang spiritual, balik ke Tuhan, ke Allah ya. Spiritual itu kan nggak berpatokan sama agama A sama agama B ya, tapi lebih ke general, dia basicnya kasih sayang gitu. Setiap manusia punya sisi kegelapan, dan mau nggak mau, suka nggak suka, baliknya yang paling hebat adalah ke Allah lagi ya. Nah kalian kerja keras, kalian ingin mencapai hal yang kalian inginkan. Ini jalannya tuh nggak sedang, nggak pelan, tapi kencang ya, dia sampai anginnya ya kan. Nah kalian kerja keras banget. Selain mendapatkan sisi spiritual ya, kalian juga menjadi orang yang jauh lebih melihat sudut pandang dari perspektif yang berbeda, jadi lebih luas, nggak katak dalam tempurung gitu loh ya. Kalau katak dalam tempurung kan dia ngelihatnya tuh sempit, tapi kalau ada hangman ini dia jadi jauh lebih luas melihatnya. Oke. Nah untuk monologinya di sini, so the world the real you ya. Jadi kalian bisa menunjukkan sama dunia bahwasanya siapa sih aslinya kalian. Walaupun ingat, jangan jadi sombong, jangan jadi takabur, jangan jadi overconfidence ya. Biasa aja, tapi lakukan memang yang
yang hati kalian lakukan. Hati kalian baik, hati kalian tulus, lakukan aja, nggak usah minta penghargaan, nggak usah minta dilihat, nggak dilihat pun nggak apa-apa, yang penting Allah melihat kita gitu ya. Dan lakukan dengan tulus ya, biar baliknya ke kita pun tulus. Lalu di sini ada conclusion are within reach ya, dimana ketika kalian berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, pasti banyak penyesuaian di mana-mana gitu kan. Nah akhirnya kalian bisa memutuskan, dan keputusan itu akan kalian dapat seperti yang tadi, dua pilihan ya, the sword tadi, pedang, dua pedang, kalian dihadapkan kepada dua pilihan dan kalian akhirnya mendapatkan keputusan itu ya. Your hard work is paying off, seperti yang tadi saya bilang, kerja keras kalian akan terbayar dengan baik ya, sesuai dengan usaha kalian. Jadi hasil itu nggak akan pernah ada yang mengkhianati proses ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, King of Pentacles, sebelumnya ada kalian kerja keras, kewalahan, segala macam, era terbayar, kalian mendapatkan keberlimpahan itu. Oke. Emotion are running high, dimana lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya gitu kan. Jadi pergunakan momentum itu dengan baik ya. Kuncinya adalah komunikasi. Kalau kalian mungkin butuh bantuan ya, misalkan ya nggak punya duit ya, pakai teman sharing, ada teman sharing. Kalau misalkan punya duit berlebih, mungkin kalian bisa ke pakar ya, misalkan pakar keuangan, pakar psikologi gitu kan. Atau kalau kalian nggak punya duit tapi punya duit tapi nggak mau digunakan, jalan yang terbaik satu-satunya adalah kalian balik ke Allah ya. Dan seperti yang tadi saya bilang lah, orang yang licik itu adalah orang yang kalah dengan orang yang beruntung. Nah kalian adalah salah satu orang yang beruntung, keberuntungan ada di sisi kalian. Nah mungkin orang yang berkhianat sama kalian itu sebenarnya punya iri hati, dengki ya, karena dia nggak punya keberuntungan seperti kalian ya. Itu tadi kuncinya adalah di hati ya. Contohnya seperti ini, seorang pelacur memberikan minuman kepada seekor anjing. Pelacur itu kan pekerjaannya nggak baik, tapi kenapa Allah memberikan dia surga ya. Itu pelajaran buat kita, dalam artian Allah tidak memandang casing tapi lebih memandang hati. Mungkin dia saat memberikan minuman kepada seekor anjing itu dia dengan tulus, tapi bukan berarti kita juga harus jadi pelacur, enggak ya, itu hal yang nggak baik. Jadi mungkin pada saat dia memberikan minuman itu dia punya rasa ketulusan, dia punya rasa kasih sayang sesama makhluk ciptaan Allah ya gitu. Jadi hati yang utama ya. The energy is gaining momentum, gunakan energi momentum ini dengan sangat baik. Makanya tadi saya bilang kalian harus benar-benar mempergunakan momentum ini sebagai hal yang baik ya. You and your loved ones are safe. Mungkin bisa jadi orang yang berkhianat sama kalian adalah orang terdekat kalian, atau orang yang kalian dilingkan, orang yang kalian percaya. Dan sekarang kalau kalian ingin memiliki hubungan baru, membuka hati kalian dengan cinta baru, itu kalian sudah aman ya. Karena apa? Mungkin kalian sudah stabil ya, sudah bersih, sudah healing juga ya. Hold your vision. Ketika kalian punya visi kalian, pegang teguh terus ya visi kalian, insya Allah akan terwujud. Step out of your comfort zone. Kalian harus keluar dari zona nyaman, karena kalian harus kerja keras untuk mewujudkan visi-visi kalian. Nah, don't let your past hold your back. Jangan sampai masa lalu kalian mengikuti terus, terkungkung terus, jangan. Dan karena kalian sudah mau dekat dengan tujuan kalian. Oke. Itu untuk Aquarius ya kartunya. Nah, untuk romance angelnya di sini the engagement. Mungkin orang yang kalian dilingkan sekarang adalah orang yang bisa diajak ke jenjang yang jauh lebih serius, misalkan dari PDKT ke pacaran ke engagement atau pertunangan, dari pertunangan ke pernikahan ya. Oke. Make the effort. Kalau kalian ingin mewujudkan semua itu dengan orang yang kalian dilingkan sekarang, kalian harus berusaha, kalian harus punya pengorbanan ya. Karena apa? Mereka atau orang yang kalian dilingkan sekarang itu bisa jadi orang yang bisa diajak serius ke jenjang berikutnya ya.
Kalau kalian masih punya tetap trauma, ya kalian berpikirnya semua orang itu nggak sama. Ya belum tentu orang yang sekarang yang kalian berdealing itu sama dengan orang di masa lalu yang mungkin mengkhianati kalian, yang mungkin mengecewakan kalian. Jadi jangan menyamaratakan orang ya. Itu siapa tahu justru orang yang sekarang kalian berdealing bisa jadi orang yang bisa membawa kebahagiaan, orang yang bisa menyembuhkan luka-luka hati kalian, orang yang bisa membawa kalian kepada kemajuan, kepada kebaikan dalam hubungan ya, kebahagiaan terutama. Oke. Nah, pay attention to the red flag. Ini sudah mendapat bendera merah, dalam artian ya memang kamu harus berusaha, harus berkorban, harus melakukan pendekatan secara optimal, karena mungkin ya ini memang orang yang tepat untuk kalian ya, makanya udah dikasih bendera merah. Kalian harus buat pengorbanan, harus buat usaha, harus buat effort ya. Oke, agar bisa ke jenjang serius. Nah, kalau kalian punya permasalahan keluarga terutama dengan orang tua, maafin, lupain ya. Mungkin dengan memaafkan kalian bisa mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan dalam suatu hubungan yang bisa diajak ke jenjang pernikahan, dan insya Allah mungkin pernikahan kalian menjadi pernikahan yang bahagia ya. Itu healing family issue. Nah, seperti yang tadi saya bilang, orang yang kalian dilingkan sekarang bisa diajak ke jenjang yang lebih serius, dari engagement ke wedding ya. Waktunya kalian untuk mengenal satu sama lain, dibicarakan. Mungkin bisa jadi kalau kalian memang gak punya tempat untuk berbicara, atau gak punya uang untuk ke pakar, atau selain berbicara kepada Allah mengadu ya, atau kalian punya duit tapi nggak mau, mendingan saya buat biaya nikah, kalian bisa orang yang kalian dilingkan mungkin bisa jadi tempat sharing ya. Kalian bisa bicara, mungkin gue pernah dikhianati sama orang di masa lalu, gue nggak mau itu terjadi gitu misalkan ya, bla bla bla. Nah ya udah, akhirnya kalian bisa saling kenal satu sama lain, mungkin kalian saling menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya mungkin kalian bisa mengatasinya, bisa bekerja sama membangun suatu hubungan yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya, itu juga bisa. Oke. Nah terus ini ada calling in your soulmate ya, dimana mungkin orang yang kalian dilingkan itu adalah mungkin soulmate kalian ya. Kita nggak pernah tahu. Nah mungkin kalian bisa melakukan doa, afirmasi, visualisasi, law of attraction juga bisa ya. Feeling saya sih orang yang sekarang kalian dilingkan itu adalah soulmate kalian. Oke. Nah honeymoon, kalau kalian sudah menikah mungkin kalian bisa honeymoon untuk benar-benar lebih bondingnya bagus ya honeymoon itu. Nah terus kalau misalkan kalian belum menikah, saya tidak menyarankan untuk honeymoon ya. Terus di sini ada trust, dimana kalian harus percaya sama mimpi-mimpi kalian ya. Yakin bahwasannya sesuatu hal usaha itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi kalian harus buat pengorbanan, harus percaya, harus yakin bahwasannya yang kalian lakukan itu akan membuahkan suatu kebahagiaan. Amin ya. Terus kalau kalian masih punya rasa dihianati, masih punya permasalahan di dalam keluarga, maafin, dan banyak banget pelajaran yang harus kalian petik dari pengkhianatan tersebut atau permasalahan dengan keluarga kalian ya. Jadi kalian harus benar-benar bersih, harus clear dari permasalahan kalian, biar berkah itu masuk, berkah itu datang, kebaikan itu datang di masa yang akan datang gitu ya, untuk kebaikan masa depan kalian ya. Terus di sini ada reconciliation, mungkin orang di masa lalu itu akan datang untuk meminta maaf, untuk meminta kembali lagi gitu kan. Terserah kalian maunya gimana, give your relationship a chance. Mungkin kalau kalian memang mau memberikan kesempatan sama orang di masa lalu, silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Mungkin di sini adalah jawaban dari two of sword, dua pilihan ya. Kalian dihadapkan kepada dua pilihan dan kalian harus conclusion are within, keputusan harus diambil. Kalian mau sama dengan orang yang
lama dengan hal yang sudah diperbarin, atau dengan benar-benar cinta baru dengan orang baru, dengan yang memiliki hubungan baru. Dan stay optimistic about your love life. Jadi kalian harus tetap optimis sama hubungan percintaan kalian ya. Nah di sini yang untuk self care-nya ada flow like water. Kalian bisa mengikuti semuanya seperti air, mengikuti arus air dan melakukan banyak positif afirmasi. Saya sehat, saya bahagia, saya sembuh, saya baik, saya penuh cinta kasih, I love myself, grateful, beautiful, handsome, dan lain-lain. Nah kalian juga bisa health check up atau general check up, mungkin permasalahan yang terjadi sama kalian mempengaruhi atau tidak anggota tubuh kalian, baik yang di luar maupun yang di dalam ya. Terus hydrate, mungkin kalian juga bisa ambil segelas air, lalu uap air itu terserap oleh tubuh dan lewat pori-pori, dan tubuh kita memang 70%-nya adalah air. Lalu pleasure, melakukan hal-hal yang disukai, lalu kita minum teh, itu juga bisa, bernyanyi ya. Terus connect with fire, mungkin kita bisa membuat api unggun lalu kita berdiri di sebelahnya dan kita bisa merasakan adrenalin atau energi yang berbeda. Lalu membuat papan visi, kalau misalkan kalian nggak bisa ya ditempel-tempel aja. Di sini juga ada hold your vision ya, kartunya nyambung. Lalu intuition, kalian jadi orang yang jauh lebih percaya dengan intuisi kalian, dan perbanyak mungkin a soak in a bath, berendam ya, dan deep breathing. Oke, banyak bernafas yang dalam. Oke. Lalu untuk self journey-nya di sini ada indecision. Akhirnya kalian memutuskan mengambil suatu keputusan dan kalian merasakan kebebasan. Mungkin keputusannya itu adalah oke, gue nggak mau lagi sama yang lama, gue mau yang sama yang baru, dan kalian bisa bebas dari belenggu masa lalu. Kalian mendapatkan keberlimpahan dan nggak ada lagi kesedihan ya. Kalian menjadi orang yang jauh lebih sabar, kalian memperbanyak link friendship kalian ya. Lalu regret, I know that I cannot change the past. Akhirnya kalian berbesar hati menerima bahwasanya gue gak bisa merubah masa lalu, tapi gue bisa merubah masa depan. Lakukan terus perbuatan baik agar karena baik di depan bisa kalian dapatkan ya. Surrender, menyerahkan semuanya sama Allah. I can release my need to control. Jadi serahin semua sama Allah dan alam semesta. Envy ya, sometimes kalian iri, tapi sekarang udah enggak lagi, karena kalian itu sepertinya sama dengan orang lain, tapi hanya yang membedakan hanya perjalanan hidupnya aja. Service ya, kalian jadi orang yang jauh lebih banyak menolong orang lain, karena gini, ketika kita bisa menolong orang lain itu ada rasa yang nggak bisa terbayar dengan uang ya. Kalian jadi punya self esteem, harga diri, kebanggaan, oh ya gue bisa ternyata. Dan akhirnya dengan banyak menolong orang, punya self esteem, kalian jadi merasakan kebahagiaan. Seperti yang tadi saya bilang, adversity, akhirnya kalian bisa jauh lebih menerima bahwasanya setiap ujian, cobaan yang datang ke kehidupan saya adalah untuk belajar lebih baik ya. Trust, I accept that my inner voice, tadi ada ya, lebih percaya kepada intuisi. Oke. Nah, terus di sini ini untuk bonusnya kita kocok ya. Karma baik apa yang akan diterima zodiak Aquarius di bulan Agustus 2021. Oke. Di sini ada your purpose is joy. Wow. Jadi kalian memiliki tujuan hidup yang baik banget, yang menyenangkan, dijalaninya juga dengan happy ya. Itu harus disyukuri. Stop comparing ya, kalian harus bisa berhenti untuk membandingkan. Seperti tadi envy ya, aduh kok gue beda sih sama orang lain. Sebenarnya kalian sama, yang membedakan hanya perjalanan hidupnya aja ya. Dan perjalanan hidup saya belum tentu kalian kuat, dan perjalanan hidup kalian belum tentu juga saya kuat, tapi Allah memberikan pelajaran hidup sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau di luar batas kemampuan kita nggak mungkin ya. Oke, terus di sini ada reconcile your commitment. Jadi kalian lebih bisa memutuskan ini kayaknya enggak, ini kayaknya iya. Itu kan suatu hal yang baik ya. Karena apa, biasanya kadang suka
Sebenarnya hati kita nggak mau tapi kita melakukan, iya. Kadang sebenarnya hati kita mau tapi kita nggak lakuin, atau kita dikendalikan orang lain. Udahlah lo ikut aja ini. Sekarang nggak, kalian jauh lebih pakem, jauh lebih saklek. Oke, gue nggak mau ikut misalkan kayak gitu ya. Be mindful with your money honey. Pergunakan kalian menjadi orang yang jauh lebih bisa bijaksana dalam mempergunakan uang ya. Terus adanya hari baru ya, terus akhirnya something bigger is on the way. Itu suatu hal yang, kalau yang saya rasain ya, kartu healing atau temperance itu nextnya tuh pasti ada kartu something bigger is on the way. Jadi memang itu sudah hadiah kalian ketika kalian sudah melewati suatu ujian ya. Kalian harus sembuh dan hadiah besar itu akan datang untuk kalian ya. Jadi saya selalu percaya bahwasanya pelangi yang kita dapatkan sesuai dengan badai yang kita lewati ya. Elevate your energy. Kamu harus bisa meningkatkan energi kamu. Misalkan sekarang energi kamu sudah di 7, kamu harus bisa ke 9 ya. Oke, dan embrace your sensitivity. Kamu memang punya perasaan sensitivitas, tapi kamu sudah bisa membungkus hal tersebut. Kamu sudah bisa kapan waktunya kamu mempergunakan, kapan waktunya kamu untuk menutupi rasa sensitivitas kamu itu ya. Oke. Dan offer your love. Kamu jadi orang yang mencintai orang lain, entah itu orang lain maupun tumbuhan maupun kamu membagikan perasaan itu kepada orang lain ya. Oke, sekarang untuk yang bottom of the deck, hidup di masa sekarang ya. Masa lalu sudah berakhir, sudah sembuh, jangan mengkhawatirkan masa depan, lakukan yang terbaik di masa sekarang agar di masa depan kita bisa memetik hal tersebut ya. You did it, kamu berhasil melakukannya. Compassion for all, sebarkan ya rasa cinta kasih sayang kamu kepada makhluk semua ciptaan Allah. Listen, lebih banyak mendengar. Mungkin selama ini kamu maunya didengar ya. Listen to your body. Selain kamu banyak mendengar, kamu juga mengetahui apa sih keluhan-keluhan badan saya, apa yang dimau badan saya. Kamu general check up, ada nggak sih gangguan gitu kan selama saya memiliki masalah dengan kehidupan saya. Say you're sorry. Mungkin kalian juga bisa jadi orang yang minta maaf duluan, karena 3 hal ini jarang dikatakan orang ya zaman sekarang. Tolong, maaf, dan terima kasih. Cobalah untuk belajar hal itu. Memang kata-kata yang simple tapi efeknya itu luar biasa. Misalnya tadi kasih sesuatu, makasih ya gitu. Kita mau minta tolong, boleh minta tolong nggak, itu rasanya gimana gitu ya. Orang yang kita mintai bantuan tuh jauh lebih tulus gitu loh, dibanding tolongin dong gitu kan, nggak enak ya. Terus terima kasih ya gitu, itu jauh lebih luar biasa. You are awesome, kalian tuh hebat. Kalian ada bisa jauh lebih menerima diri kalian sendiri, dan kalian lebih percaya juga, percaya intuisi, percaya diri kalian sendiri. Kalian ada bisa menemukan orang yang sevibrasi ya kan, dan kalian berani mengambil resiko itu. Breathe deeply, tadi ada ya, bernafas lebih dalam gitu loh. Oke. Kalau menurut saya untuk readingan zodiak Aquarius di bulan Agustus 2021 sudah selesai. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa kalau kalian mau request tema yang ingin direadingkan, bisa tulis di kolom komentar. Yang ingin mendapatkan info mengenai private reading, terapi, itu bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Lalu yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Makasih para subscriber, para viewers, doakan saya biar saya lolos monetisasi. Saya ingin membahagiakan orang tua saya ingin membeli rumah untuk mereka. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih banyak banget atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.